Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah hadir di tengah kami, Tuhan yang kami sembah, yang selalu ada menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, melindungi dan memberkati kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kembali kami mendengar firman-Mu, diajar sesuai kehendak-Mu, biarlah kami hidup seturut rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Beri pujian bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, saya boleh ada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu. Judul khotbah saya, saudara, adalah kerinduan yang tidak menjadi kenyataan. Tolong diulang. Iya. Kita ini perlu dalam kehati-hatian. Saya bukannya untuk, ya kan, dalam arti menampik anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Dan saya juga bukan untuk menolak anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita tanpa upaya kita. Tetapi juga saya mengasihi Bapak Ibu sekalian, sebab ada orang yang telah mendapatkan anugerah masih hidupnya dalam sembarangan dan serampangan. Yang ini kita patut prihatin, sebab mereka, ya kan, mempercayai sekali selamat tetap selamat. Ini yang perlu kita hati-hati. Ya kan, memang kita diselamatkan ini tanpa upaya kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, harus ada upaya dong. Sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah Tuhan, bahkan menghargai anugerah Tuhan, harus ada fakta nyata dan ada perubahan yang jelas. Amin, saudara. Tidak bisa kita hidup ini sebelum dapat anugerah dengan setelah dapat anugerah sama, nggak bisa, sama jahatnya. Harus ada satu nilai perbaikan-perbaikan. Makanya kentara orang yang menghargai anugerah dengan orang yang tidak menghargai anugerah. Orang yang terdapat dalam dosa yang orang telah bertobat. Sangat nyata. Makanya jangan sampai kerinduan tidak menjadi kenyataan. Rindu masuk surga, ternyata masuk neraka. Itu yang saya prihatin karena saya mengasihi jemaat. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kita bukan menampik anugerah Tuhan yang luar biasa, tetapi disitulah kita menghargai anugerah Tuhan dengan hal perubahan dari kelakuan kita. Iya kan? Nah, yang pertama Bapak Ibu, rindu untuk dipakai Tuhan ternyata gagal. Kita lihat saudaraku di dalam Galatia 5. Galatia pasal 5, rindu dipakai Tuhan ternyata gagal. Kita lihat di dalam Galatia 5. Apakah kita ini bersedia ditegur oleh firman Tuhan ini? Galatia 5 ayat 16 dan 17. Rindu dipakai Tuhan ternyata gagal. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, banyak orang rindu dipakai Tuhan karena karakter masa lalu yang seperti firman ini katakan gagal. Ini Paulus mengatakan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu perlu paham, ada perbuatan daging yang mana tanpa kita sadari kita akan kerjakan. Makanya dipertegas di sini di ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini Anda harus tanggulangi. Ini Bapak Ibu harus bertanggung jawab. Sebab keinginan daging itu datang dengan sendirinya tanpa Anda bisa tahan. Paulus pernah mengalami dilema ini
yang dikatakan satu sisi aku ingin berbuat baik, yang jahat tak aku lakukan. Kalau ini Bapak Ibu karakter lama tidak bisa ditanggulangi, ini berbahaya. Dan gak peduli Bapak Ibu seberapa pintar, karena banyak orang pintar tidak menjamin dirinya tidak berdosa. Amin. Banyak orang cerdas tidak menjamin dengan kecerdasannya dia itu tidak berdosa, dia itu tidak melakukan kejahatan. Justru yang benar harusnya takut akan Tuhan awal dari ilmu pengetahuan. Makanya di sini saudaraku, di dalam diri kita ada tanggung jawab di situ untuk supaya perbuatan daging tidak muncul kembali, dan ada satu nilai hal-hal yang kita bertanggung jawab. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya di sini saudaraku, Paulus akhirnya pernah mengatakan kami memiliki pikiran Kristus di 1 Korintus 2 ayat 16. Makanya saudaraku, penguasaan diri kita di dalam yang anugerah Tuhan ini penting. Bukannya kita lepas tangan atas nama kita dapat anugerah, atas nama kita diselamatkan, ternyata kita tanpa untuk ada upaya melakukan nilai-nilai tanggung jawab kita. Tuhan sudah memberikan tanggung jawabnya. Tuhan sudah memberikan satu nilai hal yang luar biasa. Kita juga harus ada satu timbal baliknya. Karakter masa lalu Bapak Ibu, menurut ahli jiwa Sigmund Freud mengatakan manusia sukar untuk, ya kan, untuk apa? Untuk keluar dari masa lalu. Ini perlu kita untuk serius. Kalau kita tidak serius, sudah banyak tampilan-tampilan orang Kristen, bahkan sudah dibaptis beberapa kali, tetap bikin jahat, tetap bikin najis. Kalau dibikin nasihat, apa alasannya? Oh, saya pasti diselamatkan, saya pasti masuk surga. Padahal Tuhan mengatakan di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, lagi-lagi saudaraku saya beritahu, saya bukannya untuk menampik anugerah, tapi di sini saya kasihan orang yang melecehkan anugerah, yang mana saudaraku dia pikir dia telah diselamatkan, ternyata tidak, karena di dalam dirinya tidak ada tanggung jawab melakukan satu bukti orang yang telah diselamatkan. Makanya saudaraku, kita harus ada perbedaan. Amin, saudara. Iya dong, anak Tuhan harus berbeda dong dengan anak-anak dunia. Orang yang telah diselamatkan harus beda dong dengan orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Kalau nggak ada perbedaan samimawan Bapak Ibu, bahkan saudaraku seringkali di balik anugerah itu kita bermain kejahatan. Apakah itu justru yang tidak melecehkan anugerah tersebut? Sehingga dengan istilah semua kue, dulu kita masih takut karena ada hukum karma. Tetapi begitu ada hukum anugerah, wah, kita bikin dosa tanpa ada ganjalan. Kita bikin dosa tanpa ada satu peringatan. Kita bikin dosa tanpa ada satu hambatan. Wah, kalau begitu anugerah itu jauh lebih buruk dong. Iya kan? Makanya untuk hal ini kita perlu benar-benar memperhatikan karakter masa lalu kita. Mengingat masa lalu kita jahat. Roma 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, dalam anugerah inilah kita diberikan bekal sama Tuhan, berikan modal sama Tuhan. Berbuat baiklah kalian. Usahakan berbuat baik. Amin. Usahakan berbuat benar, usahakan bekerja keras untuk dalam hal kebenaran. Jadi kita bukannya hanya uncang-uncang kaki, dan pada akhirnya kerinduan kita masuk surga tidak menjadi kenyataan. Kalau kita masih tetap dalam wilayah-wilayah kejahatan. Ya saudaraku, banyak hal ini orang rindu dipakai Tuhan, Bapak Ibu, ternyata gagal. Karena masa lalunya kembali datang seperti babi kembali kepada kubangannya. Jangan seperti anjing kembali kepada muntahnya. Ini bisa terjadi. Karena ini sebetulnya ada satu nilai karakteristik manusia. Nah, inilah perjuangan kita supaya tidak lagi kita ada di situ. Tetapi benar-benar kita sebagai orang yang bertanggung jawab dalam yang telah mendapatkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan dengan tanpa upaya kita. Dengan demikian, saudaraku, kita mengkondisikan diri kita orang yang bertanggung jawab. Amin, saudara. Bukan orang yang lepas tangan Bapak Ibu. Karena kalau bukti Bapak Ibu, kita nggak bisa lari dari situ. Kalau ada orang Kristen masuk neraka dan mengatakan, saya ini kan hidup dalam anugerah-Mu, ya kan? Bagaimana aku bisa ada di neraka? Ya kan? Nah, mungkin protes di situ. Ya kan? Kemudian tinggal Tuhan aja putar film orang itu selama hidup. Iya kan? Bagaimana? Loh, Tuhan, aku kan sudah, walaupun aku berbuat jahat, sudah aku diselamatkan.
Kata Tuhan, itu perbuatan yang telah aku berikan anugerah. Perbuatanmu yang sebelum dapat anugerah udah nggak ada, dihapus. Amin, saudara. Dosa-dosamu sudah dihapus. Tapi ini perbuatanmu yang engkau dalam anugerah. Jadi engkau dalam anugerah itu kerjaanmu, bukannya keberadaan modal yang Tuhan berikan. Sebagai orang-orang benar, dimanfaatkan dengan baik sebagai alat kebenaran, tetapi tetap menjadikan dirinya menjadi alat dosa. Saudaraku, faktor pembuktian ini sangat kuat. Karena kalau kita nggak bisa lari dari bukti. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, Bapak Ibu. Jadi perbuatan apa yang kita lakukan? Makanya masa-masa lalu kita seringkali menagih kembali untuk kita ada di situ. Kita adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau nggak ada perubahan, Bapak Ibu, kita lebih buruk dari kepercayaan lain. Iya, kita lebih kacau dari kepercayaan lain. Nggak bisa dibedakan, saudaraku. Orang dunia jahat, kita ikut jahat. Jadi perbedaannya apa dengan orang yang bertuhan? Makanya untuk demikian, Bapak Ibu, yang pertama kita harus merubah karakter masa lalu kita kepada nilai karakter Kristus. Tuhan itu senangkan, makanya kita harus bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya lain dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus, Bapak Ibu, begitu dia bertobat langsung ada sebuah perubahan yang luar biasa. Makanya di dalam yang tadi saya sebut 1 Korintus 2:16, kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saudaraku, yang bukan daripada Kristus itu dia nggak pernah pikirkan lagi. Makanya di dalam Filipi 3 jelas dikatakan ayat yang ke-7, yang dahulu merupakan berharga bagiku, kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus lebih mulia dari segala-galanya. Bapak Ibu mau tahu sampah ini apa artinya? Kotoran manusia. Yang tidak mempermuliakan Tuhan, Paulus buang. Yang tidak mempermuliakan Tuhan, Paulus itu tidak lagi pegang. Makanya untuk itu Bapak Ibu kita ada perubahan. Amin, saudara. Kalau kita nggak ada hidup dalam perubahan, kita ini akan menjadi manusia lama tetap di situ, yang pada akhirnya saudaraku akan terjadi kertak gigi. Yang kedua saudara, kita akan gagal untuk dekat dengan Tuhan karena tidak merubah pikiran kelakuan kita. Kita lihat di dalam ayat 19-nya Galatia 5. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara lihat, ini untuk orang Kristen, bukan untuk di luar Kristen. Ini Paulus katakan, ini perbuatan daging yang mungkin dulu dia lakukan. Ya kan? Engkau tidak bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah karena kelakuan masa lalu. Tidak pernah ada satu perubahan. Ya kan? Tidak ada satu perbedaan. Jadi kegagalan yang kedua dalam kerinduan untuk masuk surga karena kelakuan. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sudah makan bubur ayam? Supaya nggak mules dengar khotbah saya. Amin, saudara. Kekristenan bukan hanya bicara soal berkat, tetapi di sini saudaraku ada maksud Tuhan yang Tuhan taruh bagi setiap kita, supaya kita ada menjadi terang dan menjadi garam. Jikalau tidak demikian, Bapak Ibu, saudara, kapan kita mulai berubahnya? Yang dalam kelakuan kita. Kita bukannya percaya sekali selamat, tetap selamat, Bapak Ibu, yang tanpa ada satu tanggung jawab di dalam hidup kita. Saudara, kalau saya menjadi Kristen lebih buruk dari sebelumnya, Bapak Ibu, saya lebih baik tidak menjadi Kristen. Nggak ada gunanya, saudara. Karena saya harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah beri. Sebagai orang yang menghargai Tuhan di atas kayu salib, sebagai yang berkorban bagi diri saya, yang mana saudaraku telah menebus dosa-dosa saya. Dan dengan demikian, Bapak Ibu, bukan karena kuat gagahnya saya untuk dalam hal melakukan firman, tapi ini untuk kerinduan saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Manusia itu tidak pernah ada cukupnya, Bapak Ibu. Kalau orientasi kita adalah untuk diri kita melulu, kapan untuk Tuhan ya? Dan kapan kita untuk menjadi bertobatnya, menjadi garam, menjadi terang. Sebab kalau kita menjadi batu sandungan, Bapak Ibu, berapa banyak jiwa-jiwa ada kebencian dalam
untuk kepada Tuhan. Sehingga berapa banyak orang Kristen kelakuannya tidak membawa orang datang kepada Kristus, justru menjauhkan orang dari Kristus. Karena kelakuan-kelakuannya yang dilakukan sadar maupun yang tidak sadar, sehingga pada akhirnya saudaraku tidak membawa buah apa-apa, tidak membawa jiwa-jiwa, justru membawa akar kepahitan. Dan pada akhirnya saudaraku, apakah ini yang dikatakan, yang dikatakan orang yang bertanggung jawab? Tidak bisa kita begitu. Amin, saudara. Makanya di sini saudaraku Paulus tulis untuk orang di Galatia bahwa kelakuan-kelakuan ini perlu kita cross check kembali. Perlu kita keberadaannya saudaraku bandingkan kembali, sesuaikan dengan firman Tuhan, sesuaikan dengan keinginan Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu, pada saat kita untuk berdoa, harusnya kita berpikir, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau disenangkan? Bukannya Tuhan, aku harus dipuaskan yang untuk Engkau lakukan. Jangan terbalik semacam itu. Amin. Karena kekristenan ini imannya harus hidup, imannya terus harus bertumbuh dan harus dewasa. Tidak bisa berdasarkan Bapak Ibu yang dalam hal kesederhanaan. Saya punya Tuhan, berkat saya melimpah, saya punya Tuhan gini-gini, ingin ambil manfaat dari Tuhan. Tetapi kita tidak mau dipakai dalam kemuliaan Tuhan. Saya banyak melihat contoh orang Kristen Bapak Ibu tidak ada perubahan hidupnya, saudaraku tetap jahat. Rajin ibadah, kelakuannya tidak pernah dikontrol, tidak pernah atas kehendak Tuhan. Yang pada akhirnya saudaraku banyak membawa permusuhan. Dia tidak menyadari, akhirnya dia menjadikan dirinya dalam kebebalan. Dia pikir itu saudaraku enggak dosa. Di dalam Roma 12 ayat 2 jelas dikatakan, kau harus bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Kalau kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan, ini berabe Bapak Ibu. Kita ini dalam kondisi berbahaya iman kita. Masa kita nggak bisa membedakan yang jahat dengan yang baik? Nah, apakah ada orang semacam ini? Banyak Bapak Ibu. Orang beranggapan itu jahat, dianggap, oh tidak apa-apa, saya tidak jahat. Ini tidak apa-apa, saya sudah kebal hukuman. Tidak ada yang kebal hukuman di dalam Tuhan. Tuhan memberikan hukuman dan juga memberikan berkat. Amin. Dua bagian ini kita tidak bisa pisahkan. Makanya jagalah kelakuan kita, supaya kita tidak gagal dekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak gagal masuk dalam kerajaan surga. Mengingat kelakuan kita yang jahat Bapak Ibu, mungkin separuh hidup kita pernah lakukan. Butuh satu nilai keseriusan, butuh satu nilai upaya. Nah, seringkali Bapak Ibu yang saya melihat orang Kristen ini seriusnya ini waktu dia ada permintaan. Kalau dalam permintaan aja serius banget, sampai pakai puasa segala. Saya lagi puasa loh Pak. Untuk apa saya lagi puasa? Saya bilang, kamu lagi puasa. Saya lagi untuk minta keturunan. Saya lagi puasa loh Pak, supaya saya ini bisa naik jabatan. Saya lagi puasa loh Pak, supaya saya ini sembuh. Tidak ada yang saya dengar, saya lagi puasa loh Pak, supaya saya sanggup mengampuni mertua saya. Nggak ada. Amin, saudara. Mereka berupaya sungguh-sungguh untuk kepentingan diri sendiri. Dalam hal untuk tidak mengampuni orang, tidak pernah ada yang sungguh-sungguh. Apakah ini bisa dibenarkan? Seberapapun kau kaya mendapatkan berkat dari Tuhan, kalau kau tidak bisa mengampuni, itu kegagalan total. Jikalau engkau sudah diampuni, engkau juga harus bisa mengampuni. Amin. Hidup dalam kekudusan. Kalau tidak dalam hal keseriusan Bapak Ibu, kita selalu jatuh dalam kenajisan. Apalagi wajah saya yang ganteng begini. Kalau nggak serius dalam hidup kudus dan kekudusan harga mati Bapak Ibu, banyak godaan. Maklum orang ganteng, amin saudaraku. Banyak cobaan Bapak Ibu. Ini serius di dalam diri saya. Amin saudara, kuduslah kamu karena aku kudus. Kalau nggak serius Bapak Ibu nggak bisa. Apalagi dianggap remeh kan, oh nggak apa-apa, nanti Tuhan ampuni saya ini. Nggak apa-apa, nanti Tuhan maklumi saya ini. Jangan menciptakan Tuhan di kepala kita. Ya kan? Kalau kita bikin dosa, menantang pengampunan Tuhan, ini repot Bapak Ibu. Sebab di Ibrani 10 ayat 26 jelas dikatakan, jikalau engkau sengaja engkau berbuat dosa, dengan apa lagi kau diampuni? Tidak bisa Bapak Ibu. Padahal engkau sudah ada di dalam terang Tuhan. Ini butuh serius. Orang pelit, saudaraku, kalau tidak serius untuk memberi, tidak mampu dia memberi. Karena orang pelit ini hukumnya nggak ada membagi Bapak Ibu. Hukumnya itu adalah menambah oke, mengalihkan oke, membagi nggak mau dia.
Amin, saudaraku. Sekalipun dia membagi, dia pikir matang, Bapak Ibu. Itu kalau saya kasih orang 500.000, berapa bunga 1 tahun? Berapa bunga 10 tahun? Berapa untuk modal dilipat-lipat? Akhirnya pikirannya uang. Sehingga cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Apa bisa menjadi benar? Makanya orang-orang yang pelit harus belajar memberi. Biasakanlah hal yang memberi. Amin. Pada saat engkau biasa memberi, sifat pelitmu tidak ada lagi. Kelakuan pelitmu tidak ada lagi. Di sini ada perubahan. Di sini ada upaya kita yang harus kita kerjakan. Amin. Kita jangan pasif. Sebab kalau kita punya iman pasif, Bapak Ibu, ya kan, apa kata dunia, ya kan? Dan kita harus menjadi benar-benar, saudaraku, dilihat banyak orang contoh yang baik. Mereka dan kita nggak bisa lihat Tuhan. Biar di dalam diri kita ada Kristus. Amin, saudaraku. Sebab kita adalah Injil yang terbuka. Yang ketiga, saudaraku, rindu untuk diberkati Tuhan ternyata gagal karena pikiran masa lalu. Kita lihat di Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 3,5 tahun Rasul Petrus, ya kan, pikirannya tidak klop dengan pikiran Tuhan. Di ayat 21-nya Tuhan mengatakan, "Aku mau ke Yerusalem. Di sana nanti aku dianiaya, kemudian aku dibunuh, aku mati, bangkit hari ketiga." Petrus tidak setuju. Dan tangan Tuhan ditarik, dia katakan, "Sekali-kali Tuhan Allah tidak melakukan itu kepadamu." Inilah jawaban tegas dari Yesus. "Hanyalah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Pikiran masa lalu, Bapak Ibu, tidak bisa klop dengan pikiran Tuhan. Apalagi kita tidak pernah mau berpikir apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi diriku, apa yang Tuhan ingin pakai bagi diri saya. Ya kan, kita selalu memikirkan diri sendiri, nggak bisa. Makanya tadi saya bilang di 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Paulus tahu persis apa yang Tuhan inginkan. Kalau Petrus tidak waktu itu, Bapak Ibu. Ingat, dia selalu memikirkan diri sendiri. Dia berpikir kalau Yesus mati, bagaimana dia bisa manfaatkan lagi. Karena mereka ini rindu untuk Yesus membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Jadi pikirannya dia cuma mengatur Tuhan, Bapak Ibu. Bukannya mau diatur Tuhan. Nah, ini tidak bisa. Makanya dalam hal ini, Bapak Ibu, kalau pikiran kita sebelum bertobat dengan sami maut, tidak bisa. Amin, saudara. Pikiran-pikiran masa lalu harus dibuang, Bapak Ibu. Kita tidak boleh lagi harus dalam pemikiran kepentingan diri kita. Sekarang kita harus memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Pikiran masa lalu itulah yang membuat Petrus dihardik sama Yesus. Ya, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu pernah berpikir dan selalu berpikir, Pak, apa sih maksud kerajaan Allah untuk kita diselamatkan? Ya kan, kebanyakan saudaraku kita nggak pusing di situ. Ya bodoh amat. Yang penting saya aman, saya sehat, saya diberkati, los amat dengan orang lain. Oh, tidak bisa begitu, itu pikiran egois. Kita harus memikirkan apa yang Tuhan senangkan untuk kita kerjakan. Amin. Makanya dalam setiap kita berdoa, Tuhan apalagi yang harus aku lakukan untuk hatimu aku senangkan. Bukannya kita berdoa, Tuhan aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Sehingga pada akhirnya saudaraku kita membangun diri kita dalam keegoisan. Dan pada akhirnya tanpa kita sadari, Tuhan ini adalah jongos kita. Tuhan ini adalah pembantu kita. Bukannya kita nih untuk melayani Tuhan, Tuhan diperintahkan untuk melayani kita. Oh, enggak bisa begitu. Itu terjadi sebuah kekurang ajaran. Makanya di Yesaya 30 ayat 1 jelas dikatakan, engkau masuk dalam sebuah persekutuan bukan dorongan dari rohku, makanya dosamu makin bertambah-tambah. Kita menjadi hitungan sebagai orang-orang pemberontak. Ya kan? Kalau Bapak Ibu datang ibadah, tidak berpikir apa yang Tuhan inginkan, ya kan, ternyata apa yang kau inginkan pada hari nanti kau akan kecewa. Sebab engkau tidak lagi tahu apa yang Tuhan pikirkan. Engkau tidak sepikiran dengan Tuhan. Anda bayangin kalau kita tidak sepikiran dengan Tuhan, pasti kita bisa pikiran dengan kedagingan kita. Amin. Dan mungkin kita bisa sepikiran dengan setan.
dan akhirnya untuk melawan Tuhan dalam kekecewaan dan munculnya nilai kemurtatan. Itu yang perlu kita untuk hati-hati. Makanya klopkanlah pikiran kita, ya kan, bikin match pikiran kita dengan Tuhan. Pada saat aku ingin melakukan ini, tanya lagi sama Tuhan. Ini rencana Tuhan bukan? Ini keinginan Tuhan bukan? Ini menyenangkan hati Tuhan bukan? Nah, kita pandai bisa tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Karena kita sudah terlatih dalam hal ini secara otomatis. Ya kan, kalau kita nggak ada dalam pikiran itu, saudaraku, kita punya pikiran semua gue. Sehingga punya Tuhan ini kita akan peralat Tuhan. Banyak orang Kristen untuk memperalat Tuhan, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya, saudaraku, dia lupa bahwa dirinya adalah alat Tuhan. Amin, saudara. Pikiran masa lalu bisa membuat kita gagal, yang saudaraku diberkati oleh Tuhan. Yang pada akhirnya, saudaraku, berkat ini selalu identik dengan materi melulu. Padahal, saudaraku, kalau kita tahu bahwa ada hal yang salah yang dari Tuhan, ada hal yang benar yang dari Tuhan, kita itu adalah satu berkat bagi kita. Amin, saudara. Kalau kita nggak tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, waduh, saudaraku, itu bisa repot. Kita hendaklah dipimpin oleh hikmat Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita tidak dipimpin oleh hikmat Tuhan, Anda akan dipimpin oleh hikmat dunia, yang padanya Anda akan terbawa dalam kesesatan oleh penyesat-penyesat yang ada di sekeliling kita. Sehingga pada akhirnya kita beranggapan bahwa kita hidup dalam kebenaran, ternyata kita sudah menyimpang dalam ketidakbenaran. Nah, ini yang perlu kita pahami. Saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu. Di sini perlu ada satu nilai kesadaran. Amin, saudara. Di sini ada satu nilai kepedulian atas hidup kita. Mau dibawa kemana dalam diri kita? Bukankah sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita masuk dalam pikiran dulu? Amin. Kita mesti filter di pikiran kita. Ini pikiran dari iblis atau ini pikiran dari Roh Kudus? Kita harus paham di situ, ya kan? Sehingga pada hari kita bisa filter. Dengan demikian, saudaraku, kita dibawa kendali Tuhan, bukan dibawa kendali setan. Amin, saudara. Kalau kata Tuhan yes, kita bilang yes. Kalau Tuhan bilang jangan, ya kita bilang jangan. Di situ diri kita bersedia diatur, dipimpin oleh hikmat Roh Kudus. Amin, saudara. Petrus 3,5 tahun mengikuti Yesus, Bapak, hampir lagi dia, kan hasilnya waktu itu menyangkal Tuhan 3 kali. Amin, saudara. Dan pada akhirnya, saudaraku, Tuhan arahkan dia. Waktu dia ditegur sama Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia ditegur, ya, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mengatakan kepada dia, ini Tuhan yang telah bangkit. Dulu kamu masih muda, kemana engkau melangkah tidak ada yang larang. Jikalau engkau sudah menjadi tua, kau harus bisa dituntun, dan mau dituntun, engkau tidak bisa lagi mengatur yang menuntun kamu, tapi engkau harus diatur sama yang menuntun kamu. Amin. Akhirnya Rasul Petrus bersedia dituntun oleh Tuhan dan matinya untuk mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga pada akhirnya hidupnya tidak lagi semua gue, tidak lagi sesuai dengan kehendaknya, tapi hidupnya hanya dengan kehendak Tuhan. Ini yang perlu kita untuk pahami, supaya kerinduan kita untuk menjadi kenyataan dalam kerajaan surga. Amin. Yang terakhir, rindu untuk diampuni, tetapi tidak merubah perasaan masa lalu. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, Bapak Ibu. Ayat yang ke-17 sampai 21. Rindu untuk diampuni Tuhan, tetapi tidak merubah perasaan masa lalu. Akhirnya gagal. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 21. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bapak Ibu sudah belajar soal Yesus. Apanya yang Anda bisa tahu? Dan hasilnya apa yang Anda terima? Kalau kita belajar soal Yesus hanya urusan-urusan materi, saudaraku, itu salah besar. Kita belajar Yesus, belajar pribadi Dia. Amin. Pribadi Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Makanya Yesus katakan, marilah datanglah kepadaku yang letih dan lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena kuk yang kupasang karena ringan adanya.
Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Yesus adalah lemah lembut. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan, perasaan kita tumpul dan bebal. Kita pikir bahwa Tuhan ini tidak tersinggung. Kita lakukan hal yang jahat. Makanya di 1 Tesalonika 5:19 dikatakan, jangan kau padamkan roh yang di dalam hatimu. Jangankan perasaan Tuhan Bapak Ibu, perasaan pasangan kita aja tidak boleh kita singgung. Amin, saudaraku. Iya kan? Seringkali saudaraku, misalnya seorang suami bikin hal kenajisan, dia tidak menjaga perasaan istrinya, begitu sakit hati. Dalam perselingkuhan, dia tidak bisa menjaga pasangannya, begitu sakit hati. Itu nggak ada roh kelemah lembutan. Iya kan saudaraku, nggak ada muncul buah roh yang dalam ke-9 buah roh itu di Galatia 5. Iya kan? Jadi makanya seringkali kita menciptakan Tuhan yang lain. Saya bikin najis, oh tidak apa-apa karena Tuhan ini mengampuni. Loh, Roh Kudus itu yang lemah lembut, bro. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, adakah seorang wanita yang membuang bayi yang disusuinya? Sekalipun ada, aku sekali-kali tidak pernah akan membuang kamu. Perasaan Tuhan lebih lembut dari seorang wanita. Ya, saudaraku, pada saat kita bikin dosa, apakah Tuhan tidak berduka? Banyak orang Kristen Bapak Ibu, ya kan, tidak mengerti perasaan Tuhan, sehingga dia tidak bisa menangis di tengah orang menangis hasilnya. Tidak bisa tertawa di tengah orang tertawa. Malah terbalik, dia menangis di tengah orang tertawa, dia tertawa di tengah orang menangis. Itu namanya abnormal. Tidak ada sign of crisis. Amin, saudara. Tidak ada kepedulian, tidak ada empati, ya, tidak ada hati Tuhan. Yang ada adalah hati setan, yang mana seringkali banyak untuk menyakiti hati orang. Ya kan, dia pikir orang tersakiti dia tidak jadi masalah. Oh, tidak bisa. Kalau kita ada satu perasaan Roh Kudus, itu kita nggak enak, saudaraku, untuk bikin sakit hati orang. Amin. Kita tidak enak untuk membuat orang tersinggung. Itu kita sudah langsung ada templakan dari Tuhan. Jangan kau dukakan Roh Kudus yang di dalam hatimu. Amin, saudara. Jadi kita bisa paham, sehingga akhirnya kita memiliki satu nilai kelembutan, dan kita bisa juga mengampuni orang. Amin, saudara. Dan di situ kita bisa sebagai manusia yang benar-benar manusia. Jangan, saudaraku, saudara. Kalau kita kalau kita ditempelin, kita sakit nggak? Kita sakit loh. Apalagi kalau kita tempelin orang, ya kan? Makanya kalau sebelum tempelin orang, kita harus tempelin diri kita sendiri. Ya, misalnya, banyak orang Kristen perasaannya udah bebal. Ya kan, dia nggak peduli orang banyak tersinggung, dia nggak peduli orang banyak sakit hati. Pokoknya yang penting aku senang. Wah, ini berbahaya ini. Mana bisa dia dalam pengampunan? Dia nggak mengerti perasaan Tuhan. Sudah diampuni, bikin dosa lagi. Sudah diampuni, bikin dosa lagi. Sudah diampuni, bikin dosa lagi. Ambil manfaat dari pengampunan itu untuk melancarkan dosa-dosa. Wah, itu yang gawat sekali. Dan pada akhirnya, saudaraku, lebih buruk dari orang yang tidak percaya Tuhan. Amin, saudara. Makanya gagal diampuni karena tidak ada nilai kepekaan, tidak ada satu nilai empati atas sesama orang, dan tidak memiliki satu nilai perasaan Tuhan. Perasaan mereka telah tumpul dan selalu bikin sengaja untuk bikin Tuhan berduka. Tidak bisa. Roh Kudus ada dalam diri kita. Amin, saudara. Ya, saya punya istri, Bapak Ibu, saya nggak pernah mau melukai hati dia, apalagi mengkhianati, Bapak Ibu. Ini penting bagi kita. Sebab kenapa? Sebab istri saya juga manusia. Makanya waktu Adam Hawa, si Adam dikasih si Hawa, dikatakan inilah tulang dari tulangku, daging dari daging. Ya kan, sama-sama manusia. Pasangan kita itu bukan monyet, Bapak Ibu. Ya kan, kalau pasangan kita manusia juga. Kalau kita bisa sakit hati, pasangan kita bisa sakit hati nggak? Bisa. Kecuali pasangan kita robot, dipukulin diam aja nggak sakit. Kita anggap begitu, ya perasaan kita bebal. Ya kan, kecuali kita anggap perasaan kita itu monyet, nggak ada sakit hati, ya nggak bisa. Makanya kenalilah pasangan kita, kenalilah sesamamu. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum Tuhan. Jangan yang hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jangan, dan kasihilah sesamamu seperti engkau sendiri. Itu semua kepenuhan hukum Tuhan, ada dua bagian itu. Makanya di sini, saudaraku, sebagai makhluk yang bertuhan, sebagai manusia yang punya Allah yang sebagai Immanuel, kita harus seperasaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan dengan demikian, Bapak Ibu, kita tahu apa yang Tuhan mau, dan kita tahu pula apa yang Tuhan tidak mau.
Sehingga dengan demikian, saudaraku, kita sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Itulah nilai kepekaan yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Nanti ada satu nilai perubahan di situ, Bapak Ibu, bahwa kita mempunyai karakter Kristus telah terjadi atas hidup kita. Amin, saudara. Tidak lagi dalam posisi manusia lama. Ya kan? Saya berharap firman Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Memang benar firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bagi orang yang mau diajar, biarlah belajar dengan firman Tuhan. Bagi orang yang menolak firman Tuhan ini, engkau akan mendapatkan bagiannya. Karena di Galatia 6 ayat 7 jelas dikatakan, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Sama-sama kita harusnya mendapatkan satu tuaian yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kehidupan yang kekal, ketimbang kita menuai nilai ke neraka yang kekal. Semuanya itu Bapak Ibu punya pilihan. Saya tidak pernah memaksa. Sebab setiap kita ada free will, kehendak bebas. Amin, saudara. Engkau mau mengikuti cara Tuhan atau tidak, terserah Bapak Ibu. Semua berpulang kepada kita sekalian. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin hanya pagi hari ini menyampaikan isi hati Tuhan. Jangan sampai kerinduan kita tidak menjadi kenyataan. Kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Amin. Jangan kita seperti itu. Kita rindu masuk surga, kita pun akan jadi nyata masuk surga. Amin. Bukan hanya berkumpul di dunia ini, kita akan berkumpul pula di surga. Beri pujian bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa, terpujilah namamu Tuhan. Aku sudah menyampaikan isi hatimu. Biarlah kerinduan kami Tuhan terus sampai menjadi kenyataan. Dan untuk itu kami bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan telah perintahkan dan inginkan. Supaya kami menjadi orang-orang yang setia. Setia sampai mati, hidup kami untuk mempermuliakan Tuhan. Menjadi terang dan menjadi garam bagi banyak orang. Sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena hal-hal yang kami buat, sehingga kami benar-benar nyata sebagai bukti, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami sampai akhir zaman, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Beri pujian bagi Yesus.